Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Vanisya Zalika Salsabila dari kelas 10 IPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan interaksi antar pelaku ekonomi dalam 3 sektor yang terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga negara menggunakan diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi yang berupa arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Berikut merupakan diagram interaksi antar pelaku ekonomi dalam 3 sektor. Dalam 3 sektor ini terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga produsen. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah tangga konsumen merupakan penyedia atau pemasok faktor produksi, entah itu faktor produksi tanah, modal, tenaga kerja, ataupun keahlian. Pasar input ini merupakan pasar tempat mengalirnya faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga negara dan ke rumah tangga produsen. Arus faktor produksi ini ditunjukkan oleh tanda panah yang berwarna kuning. Mengapa arus faktor produksi mengalir juga ke rumah tangga pemerintah? Karena dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah memerlukan faktor produksi tenaga kerja, keahlian, tanah atau alam, dan modal. Karena rumah tangga negara dan rumah tangga produsen memakai faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga negara dan rumah tangga produsen harus memberikan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, baik itu berupa pembayaran upah atau gaji, sewa, bunga, ataupun keuntungan kepada rumah tangga konsumen. Karena itu, arus pembayaran atau balas jasanya mengalir dari rumah tangga negara dan rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen yang ditandai dengan tanda panah yang berwarna hijau. Pembayaran ini merupakan pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen. Dengan menggunakan faktor produksi dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen mampu memproduksi barang ataupun jasa yang kemudian mengalir ke pasar output atau pasar barang dan jasa, yang ditandai dengan tanda panah yang berwarna merah. Karena baik rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga negara sama-sama memerlukan barang ataupun jasa yang diproduksi oleh produsen, maka ketika menerima barang ataupun jasa tersebut, rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga negara melakukan pembayaran sehingga menimbulkan adanya arus uang yang ditandai dengan tanda panah berwarna biru yang mengalir dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen dan yang mengalir dari rumah tangga negara ke rumah tangga produsen, atau dapat disebut sebagai pendapatan yang diperoleh oleh produsen. Nah, pertanyaannya, dari manakah rumah tangga negara mampu membayar faktor produksi atau membeli barang dan jasa tersebut? Jawabannya adalah karena rumah tangga negara memungut pajak dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Jadi, pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ini sebagian dibayarkan untuk pajak ke rumah tangga negara. Pajak itu tidak hanya digunakan untuk membiayai faktor produksi ataupun pembelian barang ataupun jasa saja, tetapi digunakan untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara memberikan subsidi kepada masyarakat, baik kepada rumah tangga konsumen ataupun kepada rumah tangga produsen. Atau pajak tersebut digunakan untuk pembuatan dan pembangunan layanan-layanan publik yang tentunya dapat menyejahterakan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan karena kesalahan datangnya dari manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Vanisya Zalika Salsabila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.